Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini menjelang pagi. Di awal-awal kita mengikuti kasus Subang ini pernah terpercik di dalam pikiran kita, di dalam pengawasan kita, di dalam pengawalan kita, di dalam analisa kita. Apakah ada dalang di balik kasus Subang? Ya, itu selalu dipertanyakan dan selalu digembor-gemborkan. Apakah ada dalang di balik kasus Subang ini? Karena selazimnya suatu kasus kriminalitas itu ada eksekutor, ada peran utama, ada peran pembantu, ada peran penyerta, dan ada dalang di balik suatu kasus atau peristiwa. Itu memang lazimnya seperti itu. Maka pertanyaan itu selalu kita gembor-gemborkan, siapa dalang di balik kasus Subang? Tentu pertanyaan itu akan terbesit juga pada sampai detik ini menjelang putusan vonis hakim. Apakah ada dalang di balik kasus Subang ini? Suatu pertanyaan yang wajar dipertanyakan karena ini kasus besar. Apalagi kalau ini adalah sebuah perencanaan yang nanti akan kita lihat motifnya apa. Apakah memang ada peran dalang di dalam kasus Subang ini? Tentu kalau kita bicara masalah dalang, mereka pasti punya keinginan, punya motivasi, punya harapan yang sangat-sangat katakanlah miris ya. Di suatu dalang dalam suatu pembunuhan ini sangat-sangat miris dan sangat-sangat biadab sebenarnya. Kalau memang ada dalang, tentu pertanyaannya siapa dalang tersebut? Ataukah setelah perjalanan sekian lama, sekian tahun, sampai lewat persidangan, hampir menjelang vonis, ataukah tidak ada dalang di kasus Subang ini? Ataukah pelaku sama-sama dalang? Tentu ini suatu pertanyaan. Nah, sekarang kalau kita bicara dalang, kalau memang ada, siapa dalang di kasus Subang ini? Kaitannya apa? Apakah kaitannya berbentuk materi? Apa kaitannya adalah kedendaman? Tentu ini yang nanti akan kita cari tahu setelah nanti vonis hakim. Apakah nanti vonis hakim akan menyebutkan apa motif daripada kasus Subang ini yang nyata, real, dan sebenarnya? Kalau kita bicara masalah dalang, berkaitan dengan masalah motif, kita akan nanti lihat bagaimana perjalanan rumah TKP, bagaimana perjalanan sekolah dan yayasan. Kenapa dikatakan demikian? Karena nanti ini akan ada benang merah di sana. Kita lihat nanti perjalanan ke depan, bagaimana status daripada tanah dan rumah TKP. 6 bulan ke depan pasca vonis hakim, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan, bagaimana nanti kita lihat perjalanan rumah TKP. Kita lihat perkembangannya. Seperti apa rumah TKP? Apakah rumah TKP akan tetap seperti itu yang kita lihat sampai sekarang? Apakah nanti rumah TKP akan berubah? Ya, kita lihat saja nanti perkembangan ke depannya. Ya. Kita lihat juga perkembangan sekolah dan yayasan. Apakah akan terbengkalai terus sampai seperti saat ini? Ataukah akan berubah? 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Bagaimana perkembangan sekolah ini? TKP dan yayasan. Kita lihat perkembangannya. Apakah nanti TKP akan berubah jadi sebuah masjid? Apakah rumah TKP akan berubah menjadi sebuah mall? Kita lihat nanti perkembangan ke depannya.
Karena sebuah kasus yang kalau misalkan didalangi oleh seorang dalang, maka akan berhubungan dengan tadi apa? Motif, keinginan, ke arah mana keinginannya. Kalau memang ada, sekali lagi kalau memang ada dalang di kasus uang ini, ya tentu efek-efek dampaknya yang akan kita lihat nanti daripada vonis hakim. Nanti setelah ada vonis hakim, lihat perjalanan ke depannya seperti apa nanti. Karena jelas kalau memang ada dalang, pasti mempunyai strategi yang sangat jitu, mempunyai strategi yang sangat brilian, mempunyai strategi yang sangat luar biasa. Karena persiapannya cukup matang tentunya. Sebuah perencanaan yang dikoordinir secara matang. Kalau memang sekali lagi, kalau memang ada dalang tersebut, kecuali kalau tidak ada dalangnya, ya, kalau tidak ada dalang lain masalah. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan memang ada dalang, maka sudah dipersiapkan secara matang, sudah dipersiapkan secara terorganisir, secara kelompok, secara pertemuan-pertemuan. Maka ini yang akan kita lihat nanti adalah nanti lihat ke depannya, yaitu rumah TKP akan seperti apa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, yayasan akan seperti apa ke depannya. Kita lihat perkembangan itu semua. Kalau misalkan ada perubahan di rumah TKP, di tanah TKP, ada perubahan, nanti kita bisa menilai sendiri di sana. Apa peran kalau memang ada di sana seorang dalang, peran dan tujuannya apa? Apakah ada suatu rekayasa yang sangat brilian? Apakah ada suatu hal yang memang direkayasa untuk membentuk sesuatu yang lebih besar? Sebuah pertanyaan yang masih mengambang pasti. Tetapi itulah yang akan kita coba untuk gali. Tentunya nanti kita lihat pasca vonis hakim seperti apa. Materi pagi ini adalah bagaimana seorang dalang bekerja di kasus Subang. Apakah memang ada dalang tersebut ataukah memang tidak ada dalang tersebut. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.